Ya, terkait dengan PPDB tahun ini, kita akan bergabung dengan koresponden CNN Indonesia Roni Satria yang saat ini berada di Depok, Jawa Barat. Roni, selamat pagi menjelang siang. Roni, ini setiap tahun ajaran baru ya, setiap memulai tahun ajaran baru. PPDB termasuk PPDB online selalu menjadi isu, selalu menjadi masalah yang dihadapi oleh para calon orang tua murid. Bagaimana Anda mengamati hal ini di sekolah tempat Anda berada saat ini? Apakah kendala-kendala tersebut juga masih dirasakan oleh para pendaftar atau calon orang tua siswa? Ya, Puspa dan Sarah, kalau setiap tahun selalu kita melihat ada apa saja sih yang terjadi. Kemudian kalau kita ingat waktu dulu kalau kita mungkin masih bukan online ya, yang masih nyari-nyari formulir seperti itu, kadang formulir habis orang tua langsung pusing. Ini anak saya mau sekolah di mana gitu. Tapi kalau sekarang dengan kondisi online ternyata server down, kita juga bikin pusing. Pada akhirnya mereka akan datang memilih datang langsung ke sekolah untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan itu. Nah, salah satunya saya di SMA Negeri 3 Depok saat ini sudah ada posko yang memang diwajibkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk setiap sekolah memiliki tempat atau posko bagi orang tua bisa melakukan pengaduan ataupun juga membantu mereka melakukan pengaduan atau pendaftaran PPDB. Kalau Anda lihat di belakang saya, di sinilah mereka sudah mulai menanti, ada sejumlah orang tua termasuk juga calon siswa yang saat ini datang untuk menyiapkan berkas mereka, kemudian nanti akan dibantu oleh petugas di dalam. Saya ajak ke dalam dulu, kita lihat seperti apa prosesnya. Nah, ini ada orang tua yang sudah menanti giliran karena memang tidak banyak. Karena sudah online tentunya akan lebih sebenarnya lebih praktis dilakukan dari rumah. Tetapi seperti yang tadi juga Anda sampaikan bahwa ketika ada kesulitan yang dihadapi di rumah dengan melakukan pendaftaran sendiri, akhirnya mereka meminta lebih mendapat kepastian seperti itu atau lebih keyakinan dengan mereka datang dan dibantu oleh petugas PPDB yang ada di sekolah tujuan mereka. Kita langsung berbincang saja dengan Ketua PPDB Bapak, sini Bapak, Pak Sahid, Ketua PPDB SMAN 3 Depok. Pak Sahid, bisa dijelaskan kepada saya selama ini kendala-kendala yang dihadapi, kita tahu dari Senin kemarin sempat ada server down, kemudian tentunya orang tua sempat protes ya, agak sulit untuk berapa jam gitu untuk bisa daftar di sini. Nah, dengan adanya posko ini, apa saja kendala-kendala yang biasa ditemuin oleh orang tua yang harus ditangani oleh panitia atau di sini Pak? Ya, kita coba membantu membuat posko informasi untuk membantu masyarakat. Satu di kendala teknis seperti kemarin hari Senin itu banyak yang datang ke sini ternyata memang servernya down. Tapi banyak masyarakat yang datang kita jelaskan bahwa server sedang tidak bekerja maksimal sehingga ketika hari Selasa alhamdulillah ini sudah mulai sepi. Artinya banyak masyarakat yang sudah bisa online dari rumah. Kemudian yang kedua memberikan informasi terkait dengan teknis ya, karena kadang ada masyarakat yang mungkin secara IT kurang mampu atau mungkin perangkat IT-nya tidak mendukung. Itu kita bantu dari sekolah. Indikator sepi bukan berarti tidak ada peminat ya Pak, justru karena mereka sudah bisa melakukan dari rumah, sudah lancar online dari rumah. sudah lancar online dari rumah. Tapi kalau kita tahu ini SMA yang lumayan ramai setiap tahunnya, kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas apa ya Pak? Yang pertama mungkin kendalanya adalah banyaknya peserta peminat ya. Jadi sangat kerepotan ketika jumlah verifikasinya berubah. Makanya semalam aja kita sampai jam 8 malam dan biasanya malam-malam PPDB juga kita sering lembur gitu. Berapa yang diterima di sini? Tahun ini kita menerima 360 dari 2 tahap ya. Tahap 1 separuhnya, tahap 1 itu 65%, tahap keduanya 35%. Gitu. Biasanya yang daftar untuk SMA 3 ini kurang lebih? Kurang lebih tahun lalu sekitar totalnya hampir 1.900 sekian gitu. Dan ya lumayan lah. Kompetitif sekali ya Pak ya? Kompetitif. Nah, mudah-mudahan lancar sampai akhir. Baik, saya mungkin langsung ke salah satu orang tua di sini dengan Ibu. Oke, Ibu Leni boleh berdiri di sini Ibu. Kita berbincang tadi, Ibu tadi sudah melakukan pendaftaran, sudah dibantu. Oke, kita berbincang sedikit sebentar Ibu, mari. Ya Ibu Leni, kita ngobrol-ngobrol tadi melakukan pendaftaran seperti apa dibantu oleh mereka di sini. Kalau saya masalahnya di akun asal SMP, jadi dari sini nggak bisa dirubah gitu. Jadi saya harus ngurusin lagi ke SMP asal. Iya, jadi hanya perbedaan R dan Raden gitu. Jadi R-nya itu kita singkat, nah terus harusnya sesuai sama akte dan kakak. Nah, Raden. Permasalahan nama seperti itu ya, tapi ketika hari pertama ada server down, Ibu mengalami kah? Mengalami. Ya, gimana rasanya Bu? Ya
memang dari semuanya seperti itu ya kita tunggu aja ya. Sempat panik, Iya. ada ya karena berpikir anak saya mau gimana ini gitu ya. Iya, sampai sekarang pun kita kan coba. Saya sudah berapa kali ke SMP asalnya memang gitu, tapi memang dari se-Jawa Barat kan jadinya sampai sekarang belum keganti-ganti gitu. Berarti so far masih setidaknya ada terbantu ketika Ibu datang ke posko ini? Dari sini sih nggak bisa ini ya, karena kan kesalahannya nama, karena kan di sini juga online kan, jadi nggak ada solusi. Masih belum ada solusi saat ini. Oke, berarti Ibu masih harus mengurus lagi nantinya. Baik, Bu Leni, semoga segera bisa lancar prosesnya ya Ibu ya. Kita berharap nanti mungkin namanya bisa diperbaiki di tempat asalnya seperti itu. Ya, Puspa dan Sarah, kalau tadi beda-beda permasalahan atau kesulitan yang dialami oleh orang tua, tidak hanya server tetapi juga mungkin ada faktor kesalahan nama dan lain sebagainya. Saya akan ajak Anda sedikit keluar lagi untuk melihat juga mereka yang antri di sini sebenarnya juga memiliki macam-macam hal yang ingin mereka keluhkan ke pengaduan, sehingga pada akhirnya apa yang bisa dibantu oleh pihak sekolah tentunya akan dilakukan proses pembantuan pendaftaran. Tetapi ketika tidak, mereka memang harus melakukan sesuai prosedur, apakah dia harus kembali ke distrik dan lain sebagainya, meluruskan nama dan lain sebagainya sesuai dengan tingkat kesulitan ataupun apa-apa yang mereka kendala-kendala yang mereka alami. Kembali ke Anda. Ya baik, ini semoga kendala-kendalanya ini bisa teratasi dan juga ini murid-murid atau calon murid ini bisa segera mendapatkan sekolah impian mereka. Betul Tentu sekali. saja ya. Terima kasih untuk korespondensi CNN Indonesia Roni Satria yang melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat.